Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Krisanta Ferdiantika, NPM 20187203035. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi 5A. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk seluruh tipe penulisan karya tulis ilmiah berupa laporan, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Demikian pula penelitian apapun yang dilakukan dan bagaimanapun ruang lingkupnya, maka proses yang dilalui mempunyai prinsip yang sama. Pada umumnya, dalam merencanakan suatu penulisan karya tulis ilmiah, perlu mencakup beberapa tahapan seperti berikut. Tahap yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan dan penentuan topik merupakan tahap awal dari suatu penulisan karya tulis. Pemilihan topik ini sangat menentukan arah kegiatan penulisan karya tulis berikutnya. Yang pertama, area topik atau masalah penelitian. Topik tidak serupa dengan judul. Topik lebih luas dari judul karena mencakup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis. Pada penelitian, area topik juga disebut dengan cakupan masalah penelitian. Pemilihan topik atau masalah ini merupakan langkah yang menentukan arah kegiatan selanjutnya. Yang kedua, keterbatasan. Dalam memilih topik, kita menemukan beberapa keterbatasan yang harus disesuaikan kebutuhan, yaitu yang pertama, minat. Usahakan agar topik masalah yang dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, mampu dilaksanakan, mampu menguasai materi, waktu yang cukup, tenaga, dan dana yang tersedia. Yang ketiga, mudah dilaksanakan. Faktor pendukung, data cukup tersedia, izin diperoleh dari pihak yang berwenang. Yang keempat, mudah dibuat masalah yang lebih luas. Sebaiknya dapat dikembangkan sehingga dapat disusun yang lebih kompleks. Yang kelima, manfaat. Bermanfaat dan dapat digunakan hasilnya oleh orang-orang tertentu, kelompok, masyarakat, atau bidang tertentu. Tahap yang kedua adalah pengumpulan informasi. Yang pertama, evaluasi instrumen. Instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Uji validitas adalah uji yang mengukur konsep yang akan kita ukur apakah sudah sesuai dan sudah tercantum pada instrumennya. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji yang mengukur tingkat ketetapan dan kemantapan dari suatu instrumen. Yang kedua, evaluasi sumber. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari data primer dan data sekunder. Yang ketiga, pembuatan catatan. Untuk mempermudah pencatatan dan pencarian kembali informasi terutama untuk data yang berasal dari data sekunder. Tahap yang ketiga adalah penulisan naskah. Pada umumnya, penulisan karya tulis terdiri atas persiapan naskah pertama, revisi naskah, persiapan format, editing akhir, koreksi akhir pada cetakan percobaan. Yang pertama yaitu naskah pertama atau persiapan. Pada penulisan naskah pertama perlu memusatkan pada pengembangan ide, memulai tulisan awal hingga akhir secara berurutan atau bagian inti dengan mengabaikan kesimpulan. Yang kedua, revisi. Dapat dilakukan dengan menghilangkan pernyataan yang kurang jelas dan perbedaan pada rangkaian tulisan. Gunakan kalimat yang efektif. Upayakan setiap satu alinea satu gagasan. Yang ketiga, format. Prinsip format, bagian awal, bagian utama, bagian akhir. Yang keempat, editing akhir. Mencangkup kajian topik masalah dan mengaitkan dengan seluruh penulisan terutama pada pembahasan dan kesimpulan. Yang kelima, koreksi. Melakukan koreksi di akhir dengan cermat dan tenang dengan memeriksa mulai dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga secara keseluruhan. Apakah masih terdapat kesalahan tata bahasa maupun penggunaan struktur kalimat atau tidak? Sekian penjelasan prinsip-prinsip karya tulis ilmiah dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.